Luqman Hakim. Luqman Al-Hakim adalah tokoh bijaksana yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surah Luqman, surah ke-31. Dalam tradisi Islam, Luqman dikenal bukan sebagai nabi, melainkan sebagai orang saleh yang dianugerahi hikmah dan kebijaksanaan luar biasa oleh Allah. Kisahnya menjadi salah satu contoh penting tentang kehidupan berakhlak mulia dan bagaimana mendidik anak-anak dengan cara yang baik. 1. Latar belakang. Luqman disebut dalam Al-Quran sebagai seorang yang memiliki hikmah. Meskipun tidak ada detail yang spesifik mengenai asal-usul atau kehidupan pribadinya, beberapa tafsir menyebutkan bahwa ia mungkin berasal dari Ethiopia atau Nubia dan bekerja sebagai seorang budak sebelum akhirnya menjadi orang yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ada juga yang berpendapat bahwa ia hidup di zaman Nabi Daud. 2. Pemberian hikmah. Dalam surah Luqman ayat 12, Allah berfirman bahwa Dia telah memberikan hikmah kepada Luqman, dan bagian dari hikmah tersebut adalah rasa syukur. Ayat ini menekankan pentingnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, dan bahwa mereka yang bersyukur sebenarnya melakukan kebaikan bagi diri mereka sendiri, karena Allah tidak memerlukan syukur manusia, tetapi manusia yang memerlukan rahmat-Nya. Lebih besar dari, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Qiyas. Luqman 12:3. Nasihat Luqman kepada anaknya. Bagian paling terkenal dari kisah Luqman adalah nasihat-nasihat yang diberikan kepada anaknya. Nasihat ini sangat penting karena mencakup banyak aspek kehidupan, mulai dari tauhid, keyakinan kepada Allah, hingga etika sosial. Berikut adalah beberapa poin utama dari nasihat tersebut. A. Jangan menyekutukan Allah. Tauhid. Nasihat pertama dan paling penting yang disampaikan Luqman kepada anaknya adalah agar tidak menyekutukan Allah. Syirik, menyekutukan Allah, dianggap sebagai dosa terbesar dalam Islam. Ini menekankan pentingnya tauhid, atau keyakinan akan keesaan Allah, lebih besar dari. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Qiyas. Luqman 13. B. Berbakti kepada orang tua. Setelah menekankan pentingnya tauhid, Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam, jika mereka memaksanya untuk menyekutukan Allah, Luqman mengajarkan agar tidak mengikuti ajaran tersebut, tetapi tetap memperlakukan mereka dengan baik. Lebih besar dari, dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Qiyas. Luqman 14. C. Setiap perbuatan akan diperhitungkan.
Luqman juga mengajarkan bahwa sekecil apapun perbuatan manusia, baik itu kebaikan maupun keburukan, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi darinya, dan segala sesuatu akan mendapatkan balasannya. Lebih besar dari, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Qiyas. Luqman 16. D. Tegakkan salat dan sabar dalam menghadapi cobaan. Luqman juga menasihati anaknya untuk mendirikan salat dan mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran. Ia juga menekankan pentingnya bersabar ketika menghadapi cobaan dalam menjalankan perintah Allah. Lebih besar dari, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Qiyas. Luqman 17. Rendah hati dan menjaga adab. Luqman juga memberikan pelajaran tentang akhlak mulia, yakni untuk tidak bersikap sombong dan angkuh terhadap orang lain, serta agar menjaga etika dalam berinteraksi. Ia menasihati anaknya agar bersikap rendah hati dan sederhana, serta menjaga suara ketika berbicara, karena suara yang keras dan kasar tidak disukai. Lebih besar dari, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Qiyas. Luqman 18-19. 4. Makna hikmah Luqman. Kisah Luqman memberikan banyak pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pendidikan anak. Sebagai seorang ayah, Luqman mengajarkan bagaimana pentingnya pendidikan agama, akhlak, dan sosial sejak dini. Setiap nasihatnya mengandung hikmah dan merupakan panduan bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan dengan cara yang seimbang antara kewajiban kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia. 5. Penutup. Luqman Hakim adalah sosok yang dihormati dalam tradisi Islam karena kebijaksanaannya dan peran sentralnya dalam menasihati anaknya tentang hal-hal yang paling mendasar dan penting dalam hidup. Kisahnya dalam Al-Quran memberikan contoh yang jelas tentang pentingnya bersikap syukur, menjauhi kesyirikan, berbakti kepada orang tua, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan menjaga akhlak dalam kehidupan sosial. Nasihatnya tetap relevan hingga kini dan menjadi panduan bagi setiap muslim dalam mendidik generasi penerus.